Satu, dua, tiga. Salam literasi. Salam. Oke. Salam genre. Salam. Remaja genre. Sehat, Oh, gitu. cerdas, ceria. Gitu. Oke. Terus yang terakhir genre Indonesia. Saatnya yang muda yang berencana. Wow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Dena Dewa Kamara dari tim Aksara Surya, dan di sini saya memperkenalkan Mas Denis Khairuddin dari Banjarmati. Oh, iya. Halo semua teman-teman. Gini Mas, langsung saja atau gimana? Saya ngikut mbaknya aja deh. Gini, di sini saya akan membahas tentang mental health ya. Di sini tuh banyak banget Mas. Untuk sekarang tuh mungkin kasusnya menurut saya ada beberapa orang yang judgement mental health saya tuh gini seperti itu. Oke. Mungkin dari Mas Denis bisa menjelaskan sedikit. Oke, tadi Kak Nanda ini ya, Kak Nanda ya. Oke, boleh. Oke, sebelumnya nih Kak Nanda, kami dari PR itu ada yang namanya jargon ya. Jargon ini salam genre. Namanya jargon dari dulu nggak pernah berubah. Jadi memang kami salah satunya ingin mensyiarkan virus-virus genre, termasuk kayak ya ini tadi mental health tadi ya. Jadi salamnya simpel banget. Mungkin teman-teman yang di rumah, Kak Nanda juga nanti mungkin bisa ikut ya. Kayak gitu. Jadi ketika nanti saya atau Denis ngomong salam genre, teman-teman cukup salam. Ini. Gitu ya. Oh, iya, Salam. oke. Oke. Salam genre. Salam. Iya, gitu aja deh dulu. Iya. Jadi memang kan tadi Kak Nanda kan bertanya terkait dengan mental health ya. Apalagi saat ini banyak sekali remaja-remaja yang bisa dikatakan mereka terlalu overthinking dengan keadaan di mana mereka itu kayak jatuh mental dan sebagainya. Memang banyak banget nih Kak. Karena pada saat ini ya, mungkin tidak hanya remaja-remaja di luar sana, mungkin Kak Anda, Denis dan teman-teman sekeliling kita juga pasti pernah merasakan hal tersebut. Memang mental health itu menjadi momok bagi kita semua dan bisa menjadi salah satu hal yang wajar. Cuma kita tinggal bagaimana kita menyikapi hal tersebut kayak gitu. Mental health itu wajar sih Kak, kalau di kehidupan. Bahkan itu memang harus ada gitu. Kalau kita nggak ada kayak apa di kehidupan gitu kan. Jadi kayak gitu. Mungkin bisa kayak hambar gitu ya. Iya benar banget. Jadi memang mental health kayak kesehatan mental itu ya namanya psikis ya. Kita kan berbicara tentang psikis itu memang selalu ada kayak gitu. Entah psikis kita yang mungkin lagi down atau psikis kita yang mungkin lagi naik-naiknya gitu. Jadi kalau lagi naik-naiknya itu ya biasanya kayak remaja atau kita nih kayak gini. Kalau lagi naik-naiknya tuh biasanya hal yang kita lakukan selalu mood aja gitu. Bahkan kayak mungkin hari ini kita nggak ingin melakukan ini atau nggak sesuai dengan jadwal kita hari ini, kita pasti bakal melakukan karena mood kita lagi bagus kayak gitu. Tapi kalau ketika mental health kita sedang turun down itu, apapun yang kita lakukan kayak aduh males kayak gitu nggak sih? Kayak tiba-tiba mood swing ya, oke. Iya betul banget kayak gitu. Oke. Mungkin gini Mas, kan gini mental health itu kan ada, saya yang tahu ya nih, itu ada beberapa kasus-kasus ya kan, ada Iya. yang seperti mental health itu bisa bipolar, bisa dikatakan seperti itu. Bipolar. Terus anxiety disorder dan lain-lain itu. Itu bisa dikatakan mental health juga. Cuma memang ketika bipolar atau yang disebutkan Kak Nanda tadi ya, itu kan salah satu penyakit dari psikis seseorang. Itu tergantung. Jadi contohnya gini, orang terkena bipolar itu pasti ada latar belakangnya. Kenapa dia bisa terkena bipolar kayak gitu kan? Mungkin sebelumnya dia orang-orang yang happy dan sebagainya, tapi ketika ada sesuatu momen yang membuat dia itu menjadi mental health yang disebutkan Kak Nanda tadi, itulah yang bisa menjadikan mentalnya terganggu kayak gitu. Nah banyak banget kejadian-kejadian seperti itu Kak. Contoh banyak nih ya, mungkin kayak saya juga nih dari kan sering kayak dicurhatin sama teman-teman, bahkan teman-teman SMA kayak gitu. Banyak banget mereka tuh yang mengeluh terkait dengan mental health kayak gitu. Bahkan mereka tuh kayak kebanyakan orang-orang yang seperti itu adalah orang-orang yang kayak dari broken home, kemudian putus cinta dan sebagainya. Apalagi remaja itu kan labil banget nih. Nah jadi memang ya seperti itu. Oke. Mungkin kalau begini Mas, ada sih di lingkungan di mana dia itu mungkin bekas kayak dibully atau gimana. Iya. Terus mereka di saat itu mungkin dari dirinya sendiri atau hubungan atau gimana sih?
ada yang cerita atau Mas Denis gitu? Wah, banyak banget teman-teman di luar sana tuh yang cerita sama Denis kayak, Kak atau Denis, aku pernah dibully kayak gini-gini. Dia saat ini kayak menutup diri, kemudian kayak lebih introvert sama orang-orang karena aku takut untuk keluar dari zona dia, karena ketika dia berusaha untuk keluar dari zona dia dibully dan dia nggak tahan kayak gitu. Nah, itu adalah salah satu faktor di mana orang-orang di sekeliling dia itu tidak mendukung adanya dia. Nah, kalau saya sendiri atau diri sendiri itu kayak apa ya, kayak mungkin itu bukan tempatmu gitu. Carilah tempat yang bisa mendukung dirimu, yang bisa membuat dirimu tuh have fun dan bisa membuat dirimu tuh up kembali kayak gitu. Ya kan Kak? Mungkin Kak Anda pernah nggak sih kayak merasa di suatu circle nih gitu, orang-orangnya nggak sesuai dengan pemikiran Kakak. Jadi ketika mereka ngobrol A dan pemikiran Kak Anda itu B, jadi Kak Anda cuma ya udah diam aja. Nggak gitu kan? Nah, kayak gitu lah Kak. Jadi kita harus menyesuaikan dengan persirkulan kita juga. Bisa dikatakan kayak ini sefrekuensi nggak sih? Iya, betul banget. Itu bisa dikatakan mendukung mental kita. Iya, juga. betul. Jadi memang frekuensi itu menentukan arah dan tujuan hidup kita seperti apa, kayak gitu. Oke. Mungkin dari pertanyaan dari teman-teman, mungkin ada dari sosial media kita akan berikan. Jadi ini memang dari sosial media juga nih ya Kak? Iya, dari pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman di luar sana juga ada. kita anggap di sini. Oke, siap. Untuk pertanyaan yang kedua nih Kak, ada dari teman Aksara juga. Sebentar, ini banyak banget tanya untuk Denis pun deg-degan ini karena banyak banget ya pertanyaannya. Karena memang saat ini banyak sih memang teman-teman kita tuh kayak merasa bahwasannya mental mereka tuh banyak yang diganggu dan sebagainya kayak gitu. Tapi itu enggak sebetulnya. Kayak mereka aja yang terlalu overthinking sebetulnya sih. Banyak dari teman-teman Denis pun yang kayak curhat sama Denis, aku gini ya kayak gitu. Itu kayak kamu aja yang terlalu overthinking kayak gitu. Enggak. Gitu sih. Apa kemungkinan ya aku bisa menilai ya? Iya. Apa karena kita kurang kontak sama orang lain kan? Karena kita kan pandemi, Yeah. Kita juga nggak bisa nyalain pandemi atau gimana sih. Jadinya tuh kita kurang kontak sama orang, jadi kita tuh overthinkingnya Kurang bersosialisasi begitu ya. Apakah itu Bisa juga karena memang ketika kita bersosialisasi sama orang itu kan bisa membuat pemikiran kita lebih terbuka gitu kan. Dan pada akhirnya pun ketika kita melakukan hal tersebut, tentu kita katanya nih, orang yang overthinking itu adalah dia yang biasanya orang yang suka menyendiri, dia terlalu memikirkan masa depan yang mungkin masih jauh, atau kayak dia bisa katakan gini, aku habis ini mau ngapain ya, aku habis ini kayaknya gini deh, aku kalau ngelakuin ini cocok nggak ya, kayak gitu-gitu kan. Jadi mereka tuh terlalu over. Nah padahal ketika kita menjalani ya it's okay aja gitu. Jadi kayak ya benar yang dikatakan Mbak Nanda tadi, bersosialisasi itu adalah penting sebetulnya. Jadi salah satu kayak mengalihkan pemikiran yang kurang baik tadi untuk menjadi lebih baik lagi gitu. Oke, kita akhirnya tahu nih aku juga. Kayaknya Mbak Nanda mengalami ya? Iya banget. Sebenarnya kalau pas waktu pandemi itu jujur pernah dapat di mana suatu sisi tuh aku kayak interaksi sama orang. Itu tuh bener-bener kayak apa ya ini namanya nervous, gitu-gitu Mas. Kan karena kita kan waktu itu bener-bener kamu harus stay di rumah gitu loh. Jadinya kamu nggak boleh kontak sana sini gitu. Betul. Jadinya kayak mau antri beli nasi itu aja sampai bisa gemetar gitu. Tremor. Bener-bener tremor. Kayak gimana ya? Kayak takut gitu, panik sendiri gitu. Karena ketemu banyak orang tadi gitu ya. Iya. Bisa seperti itu mungkin. Oke. Baik, untuk yang kedua, pertanyaan kedua dari sosial media kita, ini Kak, banyak yang bilang depresi itu merupakan pribadi yang kurang iman. Aku taat beribadah, aku selalu ngaji, aku selalu menjaga sikapku sesuai dengan sunnah dan Al-Quran. Aku selalu berpikir dengan landasan sunnah dan Al-Quran. Tapi buktinya masih aja banyak orang yang berpikiran kalau depresi itu kurang iman. Menurut kakak tuh bagaimana ya gitu? Aduh, kalau menurut saya sendiri itu adalah perspektif yang salah ya. Karena orang depresi itu bukan orang yang nggak kuat iman, bukan orang yang nggak taat agama dan sebagainya. Dikatakan tadi itu, kalau menurut saya itu salah. Jadi memang ketika mereka stres itu adalah
ketika kita terlalu memendam perasaan, memendam pikiran yang kita nggak bisa meluapkan, kayak gitu. Contoh mungkin kita mendapatkan masalah sama apa ya, teman kita kayak gitu kan, kemudian ditambah lagi dengan tugas kuliah yang tidak sudah, kemudian kegiatan kita yang masih diburu dan pada akhirnya kita stres dan sebagainya. Nah, itu adalah bentuk dari luapan emosional atau bisa dikatakan ya perasaan kita kayak gitu. Nah, tapi kalau yang dikatakan penanya tadi ya, itu kalau menurut saya sendiri itu salah sih, karena iman seseorang itu kan tidak bisa diukur, ya kan. Nah, kemudian kayak taat agama sebagainya itu juga tidak dapat diukur dengan suatu benda atau apapun, ya kan. Jadi itu adalah salah satu perspektif yang salah menurut saya. Jadi memang depresi itu setiap orang pasti depresi. Bahkan kiai ustadz tuh pasti bakal depresi gitu kan ketika mereka mendapat masalah. Masa iya kan yang ahli agama kayak gitu. Nah, jadi menurut saya itu adalah hal yang salah kok menurut saya kayak gitu. Oke. Gini Kak, kalau ini aku pernah nih ya tahu nih, katanya ya itu tuh yang ada di rumah sakit jiwa kan bukan karena dia sakit jiwa atau gimana, sebenarnya mereka ada di tahap dimana mereka itu emang pengen pulih dari suatu kondisinya dia gitu. Itu tuh yang di dalam situ tuh orang-orang yang emang jenis pintar gitu. Apakah gimana ya? Apakah itu bener gitu loh? Emang di situ tuh orang pintar itu emang ada pintar maksud dalam artian dia terlalu pintar masih gitu ya? Mungkin atau bagaimana ya? Dia tuh di situ di rumah sakit jiwa itu tuh ada kayak pengusaha, dia menjadi dokter, terus atau gimana? Apakah itu emang dia mentalnya lagi gimana atau apa gitu? Kakak bisa. Oke, sepengetahuan saya ataupun berdasarkan jurnal-jurnal yang pernah saya baca dan juga itu ada berhubungan dengan mata kuliah saya. Iya. Nah, berhubung saya juga seorang mahasiswa keperawatan dan saya juga ada mata kuliah kedokteran jiwa. Jadi dosen saya juga mengatakan bahwasanya orang yang terkena atau bisa dikatakan masuk rumah sakit jiwa atau terkena gangguan jiwa itu adalah orang-orang yang terkena memang jiwanya sedang terganggu. Contoh kayak mungkin pengusaha, mungkin kalau kacamata kita gitu ya, berpikir mungkin pengusaha itu hidupnya enak, ya kan? Mungkin mereka duduk aja uangnya ngalir, ya kan? Tapi tanpa kita sadari, katakan bos tadi ya, itu banyak hal yang perlu dia pikirkan. Kayak mungkin karyawan seperti apa, tendernya seperti apa, usahanya seperti apa, kayak gitu. Dan ketika contoh mungkin ada hal yang membuat dia bangkrut dan dia masih banyak hal-hal yang perlu dia pikirkan kayak gaji karyawan dan sebagainya, itu membuat dia jadi putus asa dan pada akhirnya dia bisa dikatakan ada gangguan jiwa di dalam tubuh dia kayak gitu. Atau kayak dokter tadi, jangan kayak gimana? Mungkin bisa dikatakan dokter ini orang hebat, ya kan? Mungkin ilmunya ya berhubungan dengan kesehatan kayak gitu. Tapi bisa dikatakan ketika dokter itu tadi mengalami hal depresi, ya kan? Mungkin di rumah dia ada masalah, di rumah sakit dia ada masalah, dan pada akhirnya dia tidak fokus dengan pasiennya, dan dia mungkin saja nih dia salah diagnosis dan pada akhirnya pasien meninggal. Kan itu bisa aja membuat dia depresi dan akhirnya dia gangguan jiwa kayak gitu. Jadi orang-orang hebat pun pasti punya masalahnya, punya hal yang membuat dia depresi kayak gitu sih. Iya, dia tahu nih kan kayak waktu itu masa iya sih dokter bisa kayak bisa masuk kayak gini gitu. Kalau levelnya benar-benar kok bisa gitu ya? Padahal mereka yang menyembuhkan, tapi kok mereka sendiri yang kena gitu. Wow. Betul sekali. Jadi memang ya konsep atau jalan alurnya itu kadang seperti itu, penyakit jiwa tuh kayak gitu. Dan penyakit jiwa itu sebetulnya dari dari hal atau jurnal yang saya baca dan mata kuliah yang saya jalani saat ini, penyakit jiwa itu tidak dapat sembuh total. Jadi pasti bakal ada stage atau dia memang bakal kembali kayak gitu lagi. Dan apalagi orang-orang di rumah sakit jiwa itu kan bisa dikatakan terpaku atau memang terpaku dengan obat kayak gitu. Jadi dia tidak bisa sembuh total. Berarti bisa dikatakan kalau semuanya mereka berulang kembali, berarti itu ada suatu kondisinya yang bikin mereka. Betul sekali. Terima kasih Pak. Informasi baru gitu ya. Iya. Oke, itu tadi sedikit informasi dari kita ya Kak ya, dari Pick Air dan Aksara Surya. Mungkin teman-teman bisa
ngasih informasi lebih lanjut ya Kak ya. Betul, mungkin the next kita bisa sering-sering lagi ya Iya. kan, mungkin Iya. pembahasan yang unik ya kan, Iya, atau enggak oke. mungkin permasalahan yang mungkin di sekeliling kita lagi booming atau lagi tren, Oke. bisa nih kita bahas. Oke, mungkin dari teman-teman ada yang Kak minta tolong dong bahas ini nih Iya, gitu. boleh mungkin. banget ya kan. Oke. Jadi Iya. kita bisa collab lama-lama nih Kak. Oke, boleh boleh Part-part boleh. selanjutnya Betul mungkin. sekali. Oke. Iya. Oke, terima kasih banget Kak Denny sudah ngasih informasi banyak banget untuk kita. Banyak banget. Oke. Terima kasih untuk teman-teman yang ada di rumah udah stay di sini dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Bye.